Pernahkah Anda coba mecahin teka-teki logika kayak gini? Sue lebih tinggi dari Wendy. Wendy lebih tinggi dari Tanisha. Jadi, siapa yang paling tinggi? Kedengarannya simpel kan? Iya, sekilas gampang ya. Tapi jenis penalaran ini, yang soal hubungan kayak lebih tinggi dari, atau di sebelah, sebelum, ternyata punya tempat khusus gitu dalam cara kita mikir. Agak beda dari logika semua, atau jika maka yang mungkin lebih sering kita dengar. Oke, mari kita bedah lebih dalam yuk. Hari ini kita bakal eksplorasi nih, jenis argumen khusus yang fokusnya pada hubungan antar hal. Betul. Materi kita banyak dari bab 8 buku Logic Made Easy. Di situ dibahas spesifik soal apa yang disebut silogisme rangkaian atau penalaran relasional. Iya, benar banget. Silogisme rangkaian ini jadi fokus kita. Kita bakal lihat gimana cara kerjanya, terus kenapa kadang bisa ngejebak, dan gimana sih kemampuan ini diuji dalam situasi nyata. Diskusi kita kali ini memang pusatnya di konsep itu dari bab 8. Ini menarik loh karena kayak yang nanti kita lihat, kerangka logika klasik Aristoteles. Yang silogisme kategoris itu ya, semua A adalah B. Iya, betul. Atau logika Stoa yang kondisional. Jika P, maka Q. Nah, dua-duanya itu ternyata nggak sepenuhnya bisa mewadahi cara kita mikir soal hubungan kayak lebih tinggi dari atau di sebelah kiri. Ada sesuatu yang unik di sini. Nah, misi kita kali ini nih, buat Anda para pendengar adalah biar kita semua paham gimana sih cara kerja penalaran berbasis relasi ini. Kenapa ini penting? Penting banget. Karena kalau kita bisa ngenalin struktur argumen rangkaian ini, itu bisa banget ngebantu mempertajam kemampuan berpikir analitis kita. Iya, betul. Ini bukan cuma soal teka-teki iseng, tapi fundamental buat tugas-tugas yang butuh pemahaman hubungan kompleks. Kayak di tes-tes gitu. Atau ya pemecahan masalah sehari-hari lah. Kita kan udah lumayan familiar ya sama argumen kategoris. Contohnya, semua mamalia menyusui anaknya. Atau argumen kondisional, jika lampu merah, maka berhenti. Tapi gimana dengan contoh yang tadi di awal? Sue lebih tinggi dari Wendy. Wendy lebih tinggi dari Tanisha. Maka Sue lebih tinggi dari Tanisha. Nah, di sini kan fokusnya bukan soal masuk kategori apa atau sebab akibat. Tapi relasinya ya, perbandingan lebih tinggi dari... Iya, itu dia. Tepat. Nah, inilah inti dari silogisme rangkaian atau penalaran relasional. Dan yang menarik, ini bukan hal baru loh. Oh ya, Udah lama. udah lama. Filsuf dan dokter Yunani kuno, Galen, itu di abad kedua Masehi, udah ngeh kalau ada jenis argumen valid yang nggak pas gitu sama cetakannya Aristoteles atau Stoa. Wah, keren juga ya, Galen. Iya. Galen kasih contoh misalnya, Theon punya 2 kali lipat dari Dio. Terus, Pilo punya 2 kali lipat dari Theon. Jadi, Pilo punya 4 kali lipat dari Dio. Oke, masuk akal. Perkalian gitu ya. Atau contoh lain, Sophroniscus adalah ayah Sokrates, maka Sokrates adalah anak Sophroniscus. Ini kan soal hubungan keluarga. Semua ini intinya di hubungan spesifik antar entitas. Jadi fokusnya ke relasinya itu ya? Betul. Pengamatan Galen ini penting karena nunjukin kalau udah dari dulu disadari ada bentuk penalaran logis lain di luar sistem formal yang dominan waktu itu. Oke. Nah, ini nih bagian yang menurut saya sangat menarik. Nggak semua argumen yang kelihatannya kayak rantai hubungan itu bener loh. Coba deh kita lihat contoh dari filsuf abad 17, Thomas Hobbes. Hobbes. Yang mana nih? Yang ini. Tangan menyentuh pena, pena menyentuh kertas. Oleh karena itu, tangan menyentuh kertas. Gimana tuh? Secara struktur kan mirip contoh Sue dan Wendy tadi. A ke B, B ke C, jadi A ke C. Tapi kok kesimpulan Hobbes ini rasanya salah ya? Nah, itu dia. Contoh Hobbes itu klasik banget buat nunjukin sofisme atau argumen yang menyesatkan. Dalam konteks penalaran relasional, Sofisme ya? Argumen menyesatkan. Kenapa tuh? kuncinya ada di sifat hubungannya itu sendiri. Kalau hubungan lebih tinggi dari, itu sifatnya transitif. Transitif maksudnya? Maksudnya kalau A lebih tinggi dari B dan B lebih tinggi dari C, ya otomatis A lebih tinggi dari C. Nyambung gitu. Tapi hubungan menyentuh di contoh Hobbes tadi itu nggak transitif. Oh, nggak nyambung otomatis gitu. Iya, ada 2 aksi menyentuh yang beda dan kepisah. Tangan ke pena sama pena ke kertas. Aksi yang pertama nggak otomatis bikin tangan langsung nyentuh kertas kan? Ada perantaranya, si pena.
Oke. Jadi meskipun strukturnya mirip ABC, karena sifat relasi menyentuh itu nggak transitif, kesimpulannya jadi nggak valid. Gitu ya? Tepat sekali. Makanya penting banget kita nggak cuma lihat strukturnya, tapi juga paham karakteristik hubungan yang lagi dibahas. Sifat relasinya itu sendiri. Ini ngingetin saya sama teka-teki lain yang juga dibahas di buku. Dari ahli logika abad 19, Augustus de Morgan. Oh, yang soal biarawati itu ya? Iya, seorang biarawati ditanya soal hubungannya sama pengunjung pria. Dia jawab, dia itu keponakanku, putra dari saudariku yang merupakan anak tunggal dari ibuku. Wah, ini benar-benar nguji kemampuan kita ngerangkai info relasional yang ruwet. Iya, itu lumayan bikin mikir ya. Mesti dipikirin dulu, saudari yang merupakan anak tunggal ibunya itu siapa? Oh, dirinya sendiri. Nah, jadi pria itu ya putranya sendiri. Betul. Teka-teki De Morgan itu bagus banget buat ngelatih gimana kita perlu ngurai dan nata ulang informasi relasional biar sampai ke kesimpulan yang benar. Kemampuan memproses rangkaian hubungan kompleks kayak gini, inilah inti penalaran analitis. Dan ternyata udah lama ya dibahas dalam studi logika. Iya, meskipun seringnya agak di pinggir jalur utamanya Aristoteles. Dan kemampuan ngebaca relasi ini bukan cuma teka-teki kuno ya, tapi relevan banget sekarang. Katanya sejak akhir tahun 70-an, tes penting kayak GRE di Amerika itu, Graduate Record Examination ya. nah, itu mulai secara eksplisit masukin bagian penalaran analitis. Dan isinya seringkali soal-soal yang dirancang khusus buat nguji kemampuan kita narik kesimpulan logis dari aturan-aturan hubungan antar elemen. Bener banget. Soal-soal penalaran analitis di GRE atau tes sejenis itu seringnya ngasih skenario plus aturan main. Aturannya bisa soal hubungan spasial, kayak di sebelah, di seberang. Atau waktu ya, sebelum, sesudah. Betul. Atau hierarki, lebih senior, bagian dari, atau hubungan kondisional lainnya. Tugas kita ya melakukan deduksi berdasarkan aturan itu. Jadi disuruh mikir logis dari aturan yang ada. Iya, ITS yang bikin GRE mungkin bilang nggak perlu pelatihan logika formal khusus. Tapi yang nggak bisa dipungkiri, kemampuan melakukan deduksi relasional inti dari silogisme rangkaian ini itu kunci banget buat sukses di bagian itu. Coba kita lihat contoh konkretnya deh yang diadaptasi dari materi GRE di buku Logic Made Easy. Biar kebayang. Boleh. Bayangin ada 5 cangkir. Hijau, H, oranye, O, ungu, U, merah, R, kuning, K. Ditaruh berjejer lurus gitu. Oke, 5 cangkir sejajar. Aturan utamanya cuma satu. Cangkir merah, R, harus selalu persis di sebelah cangkir kuning, K. Jadi R sama K nempel terus ya, bisa RK atau KR. Betul. Pertanyaannya, dengan aturan ini, pasangan cangkir mana dari pilihan yang ada, misalnya di soalnya ada pilihan A, B, C, D, yang pasti akan selalu sebelahan, nggak peduli gimana susunan kelima cangkir itu. Oke, ini kita mesti pakai penalaran deduktif ya, dari hubungan spasial bersebelahan dengan. Kita tahu R dan K itu satu blok, RK atau KR. Ya, Blok ini bisa ada di posisi 12, 23, 34, atau 45, kan? Dalam barisan 5 cangkir. betul. Nah, kita harus mikirin gimana 3 cangkir sisanya, H, O, U, bisa ngisi slot kosong di tiap kemungkinan posisi blok RKKR itu. Wah, banyak kemungkinan dong. Lumayan. Misalnya, kalau RK di posisi 12, berarti HOU ada di 345. Nah, susunan HOU di 345 itu bisa macem-macem kan? HOU, HOU, OHU, OUH, UHO, UOH. Ada 6 kemungkinan sendiri cuma buat HOU di slot 345. Waduh, Kita harus cek semua kemungkinan penempatan blok RKK, terus cek semua kemungkinan susunan HOU di sisa slotnya, nanti dicari, ada nggak sih pasangan cangkir, selain R dan K tentunya, yang selalu nempel di setiap skenario yang valid itu. Jadi harus sistematis banget ya ngeceknya? Iya, dalam contoh soal yang dibahas di buku, dengan pilihan jawaban spesifiknya, setelah dianalisis semua kemungkinannya, ternyata cuma pasangan hijau, H, dan oranye, O, yang dalam setiap skenario yang mungkin itu pasti akan selalu sebelahan. Oh, jadi H sama O itu pasti nempel terus. Nggak peduli R sama K ditaruh di mana, selama mereka nempel, dan U ada di mana. Gitu. Betul. Itu kesimpulan deduktif murni dari aturan relasional yang dikasih di awal.
Oke. Jadi emang bukan cuma soal ngebayangin 1-2 kemungkinan ya, tapi mastiin satu hubungan H sebelahan O itu berlaku di semua kemungkinan yang diizinkan aturan awal, R sebelahan K. Butuh teliti dan mungkin coret-coretan ya. Tepat. Visualisasi atau bikin diagram sederhana di kertas itu sering banget ngebantu buat soal kayak gini. Tadi kan contoh relasi spasial ya. Coba kita lihat contoh lain dari buku. Ini agak beda, melibatkan relasi waktu dan kombinasi. Juga dari GRE. Oke, contoh kedua, siap. Ada petani nanam 3 jenis sayuran tiap tahun. Milihnya dari 7 pilihan. Kacang, B. Jagung, C. Kubis, K. Kacang polong, P. Labu, S. Tomat, T. Sama zucchini, Z. Oke, 3 dari 7 tiap tahun. Aturannya gimana? Aturannya lumayan ketat nih. Petani nggak boleh nanam kombinasi 3 sayuran yang sama persis 2 tahun berturut-turut. Oke, nggak boleh sama persis tahun sebelumnya. 2, kalau nanam jagung, nggak boleh nanam kacang polong di tahun yang sama. Sip, C nggak boleh bareng P. 3, kalau nanam labu, S, di 1 tahun, maka zucchini, Z, nggak boleh ditanam di tahun berikutnya. Oke, S tahun ini berarti Z nggak boleh tahun depan. Nah, informasi kunci. Di tahun kedua, petani nanam kacang, kacang polong, sama labu. Kombinasinya BPS. Tahun kedua, BPS. Dicatat. Terus ada satu aturan lagi yang penting. Kadang implisit di soal kayak gini, petani juga nggak bisa ngulang 2 jenis sayuran yang sama persis di tahun berikutnya kalau jenis ketiganya beda. Ini buat mencegah pengulangan parsial yang terlalu mirip. Wah, detail juga ya. Jadi nggak boleh BPS lagi dan juga nggak boleh yang mirip banget kayak BP sesuatu selain S atau BS sesuatu selain P atau PS sesuatu selain B. Kurang lebih gitu. Intinya nggak boleh ada 2 dari B, PS yang muncul lagi bersamaan di tahun ketiga. Oke. Pertanyaannya jadi, Dengan semua aturan ini, kombinasi sayuran apa yang harus ditanam petani di tahun ketiga? harus ya. Berarti cuma ada satu jawaban yang mungkin. Betul. Nah, ini tantangan deduksi relasional yang lebih kompleks lagi. Kita mesti ngelacak hubungan antar tahun, tahun berikutnya, tahun yang sama, dan nerapin semua batasan kombinasi tadi. Mulai dari mana nih ngurainya? Kita mulai dari fakta kunci. Tahun kedua itu BPS. Oke. Terus kita terapkan aturan satu persatu buat tahun ketiga. Tahun ketiga nggak boleh BPS. Oke, jelas. Karena ada labu zucchini di tahun kedua, maka zucchini dilarang di tahun ketiga. Jadi, pilihan jawaban yang ada Z-nya pasti salah. Aturan 5 yang pengulangan parsial. Karena tahun kedua itu BPS, tahun ketiga nggak boleh mengandung 2 atau lebih dari BPS. Ini aturan yang kuat banget buat eliminasi. Aturan 2, jika C maka bukan P. Ini kita pakai buat ngecek pilihan yang ada jagung C-nya. Kalau ada C, nggak boleh ada P. Jadi prosesnya eliminasi ya, coret pilihan yang melanggar aturan. Iya, eliminasi sistematis. Kita cek pilihan jawaban yang ada, mana yang A nggak ada Z, B nggak ada 2 atau lebih dari BPS, C kalau ada C nggak ada P, dan D bukan BPS. Kalau kita terapkan semua filter ini, harusnya cuma sisa satu kombinasi yang valid. Di contoh buku jawabannya apa tuh? Di contoh buku setelah eliminasi, yang tersisa dan memenuhi semua syarat itu BCK, kacang, jagung, kubis. BCK ya, coba kita cek ada Z. Enggak, ada 2 dari BPS, cuma B. Jadi aman. Ada C, Ya, ada P, enggak, jadi aman. Aturan C bukan P. Apa sama dengan BPS? Enggak. Oke, masuk akal. ya. Kombinasi lain pasti akan melanggar minimal satu aturan tadi. Wah, yang ini emang kerasa jauh lebih rumit ya. Kayaknya tes beginian bukan cuma nguji logika murni, tapi juga kemampuan ngolah banyak aturan relasional barengan dan harus akurat di bawah tekanan waktu. Ini beneran ngukur penalaran atau lebih ke kecepatan proses info kompleks ya? Itu pertanyaan bagus dan sering jadi perdebatan sih. Pasti ada elemen kecepatan dan manajemen informasi. Tapi inti tugasnya tetap deduksi, narik kesimpulan yang pasti benar dari premis aturan yang dikasih. Jadi tetap logika intinya ya? Iya. Kemampuan buat memodelkan hubungan spasial, temporal, kondisional, dan ngelihat implikasinya, itu bentuk penalaran analitis yang penting. Meskipun format tesnya mungkin nekenin efisiensi juga. Ngebayangin situasinya,
Kayak tata letak cangkir atau jadwal tanam tadi, emang bisa ngebantu sih. Buku Logic Made Easy juga nyebut contoh visualisasi lain kayak posisi bola biliar. Bola hitam persis di belakang bola putih, bola hijau di kanan bola putih, terus ada bola merah di antaranya. Kita bisa coba bangun gambaran mentalnya. Bisa. Tapi ya itu, kayak di soal GRI tadi, kadang kompleksitasnya cepet banget bikin pusing kalau cuma dibayangin. Bikin catatan atau diagram sederhana seringkali jadi strategi yang lebih efektif ya buat ngadepin silogisme rangkaian yang rumit gini. Betul. Kesulitan itu nggak cuma dari rumitnya hubungan, tapi juga dari cara informasinya disajikan. Bab 8 ini juga bahas soal masalah pengurutan atau seriasi 3 item. Misalnya bandingin panjang tongkat A, B, sama C. Oh iya, ada itu. Coba deh bandingin 3 cara nyampein infonya. Jika tongkat A lebih panjang dari B dan lebih pendek dari C. Jadi, AB tapi AC. Jika tongkat A lebih panjang dari B dan C lebih panjang dari A. AB, CA. Jika tongkat B lebih pendek dari A yang lebih pendek dari C. BAC. Menurut Anda, mana yang paling gampang dipahami buat nentuin tongkat terpendek? Jelas versi 3 lah, BAC. Langsung kelihatan urutannya linear gitu. Langsung tahu B yang paling pendek. Nah kan? Versi 1 sama 2 itu rasanya butuh mikir lagi buat nyusun urutannya. Mesti naruh A dulu, baru B sama C relatif terhadap A. Bikin bingung dikit. Tepat sekali. Versi 3 paling gampang karena ngikutin urutan alami dan apa yang disebut psikolog kognitif itu prinsip end anchoring atau keterkaitan ujung. And anchoring, maksudnya gimana tuh? Maksudnya, kita lebih gampang proses info kalau subjek premis pertama itu salah satu ujung dari rangkaian. Kayak si B yang terpendek di versi 3 dan mungkin relevan sama kesimpulan yang dicari. Kalau item tengah, si A, yang jadi fokus kayak di versi 1 dan 2, kita perlu kerja mental ekstra buat ngebangun keseluruhan rangkaiannya. Oke. Jadi cara penyajian informasi ngaruh banget ya ke gampang atau susahnya kita mikir relasional. Betul. Dan ini nyambung ke temuan yang menurut saya lumayan mengejutkan dari peneliti kognitif Woysen dan Johnson Laird yang banyak disebut di buku ini. Mereka nyimpulin, meskipun tingkat sulitnya silogisme macam-macam, masalah rangkaian 3 item sederhana, kayak tongkat tadi, Yang BAC itu? ya, itu cenderung secara konsisten lebih mudah dipecahin kebanyakan orang daripada silogisme kategoris. Semua A adalah B, atau proposisional. Jika P maka Q, yang paling dasar sekalipun. Kaget juga saya bacanya. Ini temuan yang menarik banget emang. Kenapa bisa gitu ya? Salah satu hipotesis kuatnya adalah karena hubungan yang konkret dan seringkali bisa divisualisasikan kayak lebih panjang dari, di sebelah kiri, sebelum. Itu mungkin lebih gampang buat kita representasikan dalam sebuah model mental. Model mental, kayak bayangan di kepala gitu. Iya, semacam itu. Kita bisa ngeliat atau memetain hubungan itu di benak kita. Entah visual atau skematik aja. Ini mungkin rasanya lebih intuitif dan langsung dibanding harus manipulasi konsep abstrak kayak keanggotaan kelas universal, semua S, atau implikasi logis murni, jika, maka, yang mungkin lebih ngandelin aturan bahasa atau logika formal. Jadi, kesimpulannya nih, apa artinya semua ini buat kita? Kayaknya cara kita mikir sehari-hari itu nggak cuma main di kotak-kotak kategori semua S adalah P, atau di jalur jika P, maka Q aja ya. Nggak cuma itu. Kita secara konstan, dan mungkin sering nggak sadar, itu menavigasi dunia yang penuh sama hubungan lebih besar dari, di sebelah, sebelum, sesudah, bagian dari, disebabkan oleh, terkait dengan macam-macam lah. Ya. Nah, memahami logika relasional atau silogisme rangkaian ini, seperti yang dibahas di bab 8 Logic Made Easy, kayaknya jadi kunci penting buat mecahin banyak jenis teka-teki, buat mikir analitis, dan ya buat problem solving. Iya, kemampuan buat ngenalin, mehamin, dan memanipulasi rangkaian hubungan ini terbukti fundamental banget sih. Ini bukan cuma soal akademis atau lulus tes aja. Bukan ya? Bukan. Kemampuan ini kita pakai pas coba pahamin struktur organisasi di kantor misalnya. Atau pas ngurai argumen kompleks di berita yang bergantung gimana fakta-fakta saling terkait. Oh iya bener juga. Kayak ngerangkai alur kejadian gitu ya? Betul. Termasuk juga pas ngerencanain proyek yang banyak dependensinya. Atau bahkan tugas simple kayak ngikutin resep masakan atau ngerakit furnitur sesuai instruksi. Itu semua melibatkan pemahaman dan penerapan logika relasional.
Bener banget. Nggak kepikiran sejauh itu. Iya kan? Ada di mana-mana sebenarnya. Ini jadi munculin satu pemikiran penutup yang menarik nih buat Anda renungkan. Kalau penalaran relasional atau silogisme rangkaian ini sebegitu fundamentalnya buat mecahin masalah praktis, bahkan masuk tes analitis modern, Pertanyaan bagus. apakah ini nunjukin keterbatasan logika formal klasik? Atau jangan-jangan para filsuf kuno itu nganggap penalaran soal hubungan ini sesuatu yang beda? Mungkin lebih dekat ke intuisi, persepsi spasial, atau malah matematika, kayak geometri. Jadi dianggap kurang perlu diformalin aturannya seketat silogisme kategoris atau proposisional. Menarik. Batas-batas logika formal itu sendiri ya. Iya. Sebuah pertanyaan tentang batas dan sifat logika itu sendiri mungkin bisa jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya.